Pukulan nggak. Sabar ya, kak, kamu tuh harus sabar. Aduh tuh wih. Nyamai. Dengerin gue sekarang. Apa sih garing banget sih. Oke, apa sih? Kita Nanti lah pulang. itu gue kalau pulang gimana? Bebas. Cuma Hak buah. Dia garing banget. Itu lagi sedang. Kelihatan nggak di situ? Ini belang apa? Pada miring kita. Yang ini aring. Ya yang kota ini yang ini. Apa? Yang ini kenapa? Kalau yang ini aku mau soalnya. Thank you. Tapi nggak ada ini, nggak ada camping. Hah? Kenapa camping? Camping ada. Sudah. Ada apa ya? Camping. Yang ini nih. Lah, Tapi ini yang ini ya. Ini Yang ini nih. Iya. Apa iya? Enggak bukan ini. Enggak. kenapa? Enggak. Santai banget sih. Edit lah. Let's eat here. Oh, bilang beda. No, edit lah. No. Yo, nggak jadi. Itu dengerin. It's just one, right? Ya lagi bau banget nih kalau sapinya. Pada main. Bau tuh dia asli. Ya, bau. Ya bau ini cuy, kos kaki baru. Bau. Ini mau kos kaki baru gua pakai sekali. Lumayan. Itu benar dipakai tadi apa? Nyeker warna. Gua ada yang pegang kaki. Ya, manjel banget. Kalau bisa. Dikira keren di dan gue tuh keren ke paham sih gak? Bukoli dia. Apa sih? Kita sebagai sahabat kayaknya. Itu bukan dia. Wah, masih Udah paling jadi nggak suka kak sumpah. Dalam ngerti informatika ini easy banget. Easy banget. Informatika kalau kayak ada pernah yes. Bapak mananya? Saya mau kalau itu ada yang mau tanya. Kan Yes. katanya tuh kalau PC sama laptop suka di sleep aja itu tuh gak baik. Gak pernah disadar gitu Pak. Nah sebenarnya itu apa yang terjadi sih Pak? Kenapa jadi katanya jadi melambat? Kata siapa nggak baik? Kata kakak saya, kata orang yang suka betulin servis. Lihat. Itu yo. Ini sleep. Jadi baik atau Tergantung kebutuhan. Kalau butuh ditaruh lama, shutdown. Kalau sebentar sebentar dimatikan, berapa lama dihidupkan lagi, sleep aja. Kalau dibiarin 2 hari nggak dipakai-pakai, shutdown aja. nah Tapi itu kalau 1 jam aja, 1 jam kemudian mau dipakai lagi, sleep cukup. Oh, berarti kalau yang nggak baik itu sambil Yang nggak baik itu adalah di sleep tapi nggak dipakai-pakai. nah itu Ya, berapa lama? kata kali 1 hari cukup sleep, masih oke. semalaman gitu Pak. Masih oke. Ini katanya ada yang ini. Selama baterai kan sleep itu makan baterai kita bangun. sedikit. Selama baterainya belum habis, nggak masalah. Kalau PC PC nggak apa-apa. Katanya kok kalau lagi di sleep terus dimasukin ke tas jangan keguncang-guncang. Di sleep jangan dimasukin tas, jangan keguncang-guncang. Keguncang nggak apa-apa, asal jangan jatuh. aja nih Bapak kalau misalnya laptop dicas semalaman itu bawain atau enggak? Kita tiduran nih, tapi kita masih dalam keadaan cas. Enggak boleh. Dalam keadaan ngecas. Ada bypassnya apa kalau tuh? Tergantung hardware-nya ya. Ada yang apa? Tapi kalau zaman sekarang charger itu udah smart. Jadi kalau dia penuh dia nggak akan ngecas lagi.
Jadi aman. Laptop kamu apa dia? Ini 24 jam nyolok terus kalau di rumah. Listrik nyolok terus 24 jam. Tapi misal nih MacBook generasi sampai tahun 2017, 2018 itu kalau dicolok terus 24 jam gitu, baterainya cepet drop. Nah itu Tapi misalkan generasi tahun 2020 nggak apa-apa, udah smart jadi mati sendiri. sudah smart di ada bagian modul chargernya sama di BIOSnya sendiri udah smart gitu. Kalau misal nih saya lagi nonton live streaming terus ketiduran terus sambil dicolokin laptopnya masih kayak nyala nonton. Aduh, Ya kalau itu mah bonus ya, Panas pak udah. Panas. panas memang. Ya tergantung pemakaiannya, bisa awet enggaknya perangkat kita. Kalau misalkan seperti itu kebiasaan, kalau sekali dua kali nggak apa-apa. Kalau kebiasaan ya Masih baru sekali baru kemarin. sakit juga ininya. Si baterainya biasanya yang kena. Kalau Jadi perangkatnya baterainya emang udah baterainya emang udah ya biasanya itu larinya. Emang laptop yang udah digunain ya? Laptop ini. Dia panas. Bagus gak sih? Yang di bawah. Ini gimana ya? Udah banget. Apa di sini kok? Apa di chat? Cuma dosa Bapak, Ya, sebenarnya kalau tanggal mouse wireless gitu, dia tuh sebenarnya ada sinyalnya gitu. Kalau dongle-nya. Enggak boleh. kedongelnya ada lah, Enggak. ada. Oh, oke. Jadi nggak bisa jauh-jauh. Atau gimana mouse-nya? Nggak bisa jauh, kan jaraknya tertentu itu. Itu pakai frekuensi 2,4 GHz, kisaran 10 meter maksimum. Kita Mouse wireless itu lewat ini ya, lewat suara ya. Mati. gelombang radio. Gelombang audio. Kalau kemarin emang aku rusak kebanting dikit. Oh, sekali dulu. Wireless lagi ini lempar mejanya di pojok Tahu bisa. nyala langsung gak nangkep pakai bluetooth. Kenapa banyak mouse tuh kalau udah lama dipakai nggak bisa di scroll Pak? Ada berapa pemikiran? Udah lama dipakai, nggak bisa di scroll. Terus Kalau udah tua nggak bisa di scroll lah, jadi itu susah scrollnya tuh. Kayak yang itu mouse yang PC sekolah nggak bisa di scroll Pak. yang ini Susah di scrollnya. ya udah hardware-nya aja nih mah kena. Oh, udah nggak enak ini, kayak udah berasa nggak enak. Berasnya apa? Kayaknya tergantung usaha sedang dibikin. Itu beda-beda ya panjangnya. Terus Baik, Beda-beda ya. ada yang oh Satu juga. ini buat satu bikin satu lihat linknya web titik.com. Oh, dari sini bikin satu bisa tahu kayak gini. Jadi tahu wah. Rasanya dua kan Nah, Pak, Ya. server itu Server komputer aja sama, hanya ditaruh, hanya difungsikan untuk melayani. isinya cuma isi teks Sebentar. nggak bisa dipakai. Gimana? Nggak bisa dipakai buat kayak Oh bisa. bisa dipakai kayak umumnya. Ini nih,
notebook bisa dijadikan server. Ya, misalkan waktu itu pernah dibuat ini ya, bikin web ya. Ya. Kan di sini kan. Maka dia berfungsi sebagai server. Server tuh gitu. Komputer-komputer juga. Terus saya maksudnya mau bikin server dalam bentuk server dari game. Server game, cloud ya. Iya, kayaknya ya deh kalau tapi kira-kira berbayar gak Pak, kalau bikin? Berbayar. Tapi kalau server sendiri yang dijadikan game server bisa juga, tapi tergantung gamenya, ada yang harus beli, ada yang enggak. Kayaknya yang game saya tutup. Iya Pak, bener Pak. Kemarin saya bersihin storage HP saya Pak, jelas Pak. Laptop saya nggak respon di Oke, berdoa dulu ya. Jadi yang kita main Bismillah. Bismillah. apa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni aman wa rizqni rahman waj'alni minas sholihin. Gadis sahih santri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Iya, kenapa? Belum itu terjadi kenapa Pak? Ada aktivitas yang berlebihan. Bang, Bang, Bapak, red screen. apa itu? Belum nemu. Ada red screen Pak. Lebih parah ya, mungkin ya. Kalau blue screen itu biasanya permasalahannya di OS bug atau di aplikasi. Kalau red screen itu permasalahannya di hardware, biasanya si OS yang ngasih tahu ada masalah di hardware. Oh iya. laptop saya Sistem 30. Nanti diterangkan. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada banyak sih. Banyak. Risma. Siapa? Saya ada. Ya maaf saya satu. Siapa? Risma Haji. Risma, Haji, ada Adam, iya 3. Tolong aku cek dulu. Pak Isma, Zaina, Haji, Adam. Lina sakit semua. nggak Dua sakit, izin, dan berak pulang. Ada mah berak pulang. Oh, Zaina izin. Risma sama Punya lu. Haji sakit. Zainab izin ya. Oke, sekarang materinya mudah dan susah. mudah dan Ya, menuju susah. Apa programming? Bukan, tapi pemahaman. PC. Akhirnya masuk. Kita nyari juga. ini kata nggak respon di aku pengen ganti tuh Di mana? Hah? Kenapa kayak antivirus kayak semadas itu malah bikin nge-lag Pak? Iya, antivirus itu dia selalu akan ngecek setiap file. Apalagi ada file yang dijalankan, dia cek. Tidak dijalankan aja dia ngecek sistem, ada yang aktivitas aneh enggak. Dia selalu aktif, selalu paling rajin kerja. Ada manual, ada otomatis ya. Ya, kalau kita pengecekan otomatisnya kita matikan, gimana ya? Pada saat kita browsing, kita download sesuatu, ada virusnya, kita kena. Nah, tapi kalau di set otomatis hidup,
pada saat kita bekerja, dia si virus scan terus kan. Ada yang baru, file baru dia cek, Jadi otomatis kemakan CPU-nya, jadi nge-lag. Tahu CPU kan, makan CPU tuh berapa persen makan CPU-nya kerja. Itu CPU itu untuk dia proses si komputer kerja kan, berapa persennya. Kalau misalkan dipakai sebagian oleh antivirus, maka kerjaan kita juga bakal keambil tenaganya. Jadi Jadi nge-lag. jika antivirus kita juga bekerja otomatis scan file tersebut, berarti juga bakal makan CPU kita gitu. Makan CPU. Maksudnya kayak ini membuat CPU lebih banyak bekerja gitu. Jadi kan CPU-nya bagus, jadi nggak masalah gitu. CPU-nya apa? Bagus. Cepat kali. Kalau itu paling ya. Kalau gua mau Kalau iya, iya. kalau misalkan tenaganya si antivirus bakal makan sekitar, anggaplah dalam satuan kilo ya. Dia 1 kilo misalkan makannya ya. Kekuatan CPU kita 10 kilo maka 10% ya. Tapi kalau kekuatan CPU kita 2 kilo maka kemakan 50%. Saya ngeliat pakai gas madet, Pak. Hah? Saya ngeliat banget pakai gas madet. Kenapa Bapak pakai Linux? Ini Linux. Oh, lima. Gak usah antivirus. Mana ada virus di Linux? Oh iya. Banyak ada bocil pomol Linux juga hacker di Jawa Tengah. Tahu nggak sih? Oke, baik kita mulai ya. Yang Linux sebenarnya hacker. Pak, Iya. kalau misalkan saya kan lagi buka Windows, terus langsung ganti aja Windows atau mendingin backup? Kalau masih ganti OS tuh bisa Tergantung keperluan. Kalau Bapak sebenarnya kan ada program yang hanya bisa jalan di Windows, nggak bisa jalan di Linux. Nah itu masalah kalau kita main di Linux. Yang kebutuhan, kalau Bapak sih mainnya nggak ada yang pakai aplikasi yang harus di Windows, harus di misalkan, apa ya? Desainer biasanya ngerender video misalkan gitu. Itu ada aplikasi yang beli aplikasi dikasihnya cuma dari buat video doang. Itu nggak bisa di Linux. Kalau kita pindah ke Linux itu nggak bisa jalan. Sementara butuh buat ngerender video misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak butuh render video yang itu, pakai render video yang buat Linux aja, misalkan aplikasi lain baru boleh. pokoknya mulai sama OS-nya. Iya, tergantung kebutuhan kita. Misal Zoom Windows sama Linux bagusan mana? Bagusan Windows. Zoom ya aplikasi Zoom. Oke, Jadi Pak OS paling bagus tuh Linux dulu. Paling ringan buat dijamin. Nggak ada bagus, nggak ada ini. Soalnya ada ininya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi sejauh yang Bapak tahu, macOS macOS. Kenapa? paling lengkap Lengkap. dan paling smooth. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, kita mulai prosesor itu CPU kemarin itu kan kita bicara masalah CPU ya. CPU di dalam komputer itu biasa kita sebut dengan prosesor ya. Kalau ada orang bilang prosesor itu berarti CPU prosesor yang di komputer. Tahu ini? Misalkan, oh ini i7, i5, i3. Nah, Ryzen. Nah, i5, i3, i5, i7, i9. Kalau dulu mah Pentium, XC. Itu Intel, kalau AMD, kalau zaman sekarang Ryzen, gitu kan? Itu berarti dari AMD.
Terdiri dari dulu tuh, zaman dulu tuh lihatan di itu foto itu di situ ada namanya tabung vakum atau relay itu kayak lampu. Jadi besarnya sekitar segede jempol lah. Satunya ini ya, ini yang kecil-kecil ini. Ini tabung, ada yang segede gini, ada yang setinggi segini. Itu komputer itu bisa satu ruangan ini satu komputer dengan kecepatannya kecepatannya sepertinya dibanding handphone kalian ini 1/100-nya. Nah, handphone ini sekarang lebih cepat, ini lebih lambat. Ada yang bisa Bayang segede ruangan ini. Ya itu kan masa-masa Awal-awal komputer. berarti kalau misalnya mau download 1 MB aja butuh 1 jam. Zaman dulu belum ada internet. Jadi komputer blek kerja ya buat di situ aja. Nggak bisa connect kemana-mana. jadi biasa Boro-boro Instagram, TikTok nggak ada ya. jadi Kebayang kalau kita lihat monitor nggak bisa lihat gambar karena zaman dulu tuh hanya tulisan aja. Belum ada gambar. Boro-boro video, gambar aja belum ada. Ini buat apa Pak berarti Pak? Komputer, kalkulasi, penghitungan. Kayak kalkulator gitu. Iya. Nah ini kalau zaman sekarang udah jadi kalkulator. Kalkulator segede gini kan. Ini satu ruangan penuh. Buat kalkulator. Ada input outputnya. Inputnya ya dari keyboardnya. Keyboardnya bukan keyboard zaman sekarang. Masih outputnya juga. Outputnya bukan ke monitor. Zaman dulu tuh outputnya berupa kertas bolong-bolong. Tek 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 di bolong-bolong. Ya. Iya bahasa kan. Nah, kemudian era tahun 50-an, 60-an, desainnya lebih kecil. Ini mulai itu Pak. Udah pakai motherboard ya Pak? Udah pakai motherboard itu. Oh, ini zaman ini belum masih begitu tuh. Nah ini era satu transistornya itu segede gini, bayang nggak? Satu transistornya besar kan? Nah, udah mulai transistor itu, jadi CPU itu dalamnya itu transistor. Nanti eh, dilihatin juga. Outputnya berupa apa? Hah? Outputnya berupa apa? Outputnya itu untuk jadi transistor itu bakal gerbang saklar, tahu saklar ya? Jadi kayak pencet on, lepas off gitu. Hanya sebagai saklar aja. Komputer bagian terkecilnya itu hanya saklar. Nanti diterangkan di sini ya. Nah ini sudah mulai terintegrasi. Ini komputer zaman dulu namanya komputer XT. Kecepatannya 10 kHz. 4,7 kHz. Anggap aja 5 kHz. Handphone kalian berapa? Sekitar 2 giga. 2 GHz. Kebayang perbandingannya? Komputer itu kecepatannya itu 5 kHz. Bapak sangat ngerti ini. Handphone kalian kecepatannya 2 GHz. Oh. Ini berapa ini? Berapa kali lipat? Ini tuh kilo, jadi 2 kali, anggap aja kali 1000 itu 2000 GHz. Berarti ke dalam kilohertz jadi berapa? 2 juta kilohertz. Wow. Perbandingannya 5 banding 2 juta. Dengan handphone yang sekarang. Ini tahun 90-an. enggak terlalu Bersyukur ya. Bapak pernah dulu pakai yang gini, kecepatannya kebayangkan prosesnya begitu lambatnya. Sekarang dengan handphone segitu cepatnya. tapi Pak dulu waktu Bapak menggunakan ini Bapak menurut ini apa menurut
Papa dulu kagum nggak? Kayak Oh, kamu. langsung wah, Oh, ini namanya komputer. Oh, bisa begini. kebayang orang-orang tanpa ini nyoba kamu. Iya, tahun 80-an tuh. Oh, IC ya. IC itu sirkuit terintegrasi, integrated circuit IC. Dan mikroprosesor tahun 70-an, 80-an. Nah, ini motherboard. Nah itu Pak, udah pakai sistem apa Pak? Nyatanya nyatanya Pak. Ya. Pakai sistem apa Pak? Nyata itunya motherboardnya kayak garis-garis gitu. Itu PCB-nya. Nah, oke, ini lihat dulu ya. Ini motherboard zaman udah mulai modern ini. Kalau zaman dulu motherboard itu komponennya PCB itu hanya 2 layer. 2 layer tuh. Kalau ini papan PCB, ya. Tahu PCB kan? Yang hijau itu ya, yang pink. Komponen suka nempel-nempel ya di sini gitu kan. Yang tinggi dan yang kecil. 2 layer itu, jadi ada jalur di atas, di layer atas, dan di layer bawah. Jadi kalau lihat PCB ada garis-garis jalur gitu ya. Oh iya. Ya kan? Nah ini seperti pengkabelan gitu. Hanya ada dua sisi atas dan bawah. Makanya belajar. Itu 2 layer. Zaman dulu yang tadi komputer XT itu hanya 2 layer. 4. Jadi di dalamnya ada lagi layer. Jadi tipis banget kan Pak? Harus pakai mikroskop. Nah yang ini, yang udah modern gini, ini udah 8 layer, 16 layer, bayang. Lapisannya udah ada 8 lapis. Ada nama sistemnya kan Pak buat-buatnya itu. Kenapa? Ada sistemnya yang buat ngebuatnya. Maksudnya kalau alat gitu, alat yang buat ngebuatnya itu. Ada. Namanya apa Pak? Ada bikin PCB itu dari manual, bikin manual itu bisa pakai spidol. Ya, pakai spidol, namanya di etching. Jadi pakai spidol, dibikin jalur-jalurnya di PCB. PCB-nya yang masih belum ada jalurnya, masih tembaga atas bawahnya. Kalau kita bikin tulisan nama kita, bikin apa gitu tanda tangan atau apa, terus ada namanya, ada cairan. Kalau kita beli ke toko elektronik, kita beli namanya perichlorida, kita campur air, ini dikocok. Nanti yang kena spidol itu nggak akan kena, tapi yang tidak kena spidol, logamnya itu akan hilang. Jadi pada saat dihapus, logamnya itu kelihatan nama kita, tanda tangan kita. Tahu ini bros yang emboss? Emboss tuh timbul, nama kita timbul. Oh yang Logam dari logam, nama kita timbul, terus ada yang lekuknya yang enggak, yang ininya jadi dicetak gitu ya nama. Itu pakai itu cairan itu. Jadi kalau kita cetak pakai rugos, tahu rugos nggak? nggak tahu. Nggak tahu. Kayak di toko buku tuh kalau di plastik ditempel gitu. Misalkan kita punya lempengan aluminium, kita tempel atau kita pakai spidol dibagus-bagus gitu ya, atau pakai rugos itu, tuh satu huruf atau gambar ditempel di plat aluminium, terus beli itu dari Florida, campur air panas, tinggal masukin, kocok-kocok. Nanti yang kena itu bakal timbul gambar kita. Mau foto kita juga bisa timbul tuh, jadi bagus. Kayak itu tuh nama yang di dada, kan anggap aja itu emboss. Yang hitamnya keluar, yang putihnya ke dalam. Itu emboss namanya. Nah, kalau pakai plat aluminium, kalau di etching kayak gitu, jadi kayak gitu. Orang kan ngomong gitu. Jadi bagus. Ya, kalau plat nomor kan bergetok gitu. Kalau ini mah jadi bagus. Itu pakai. Ya. Nah, kalau alatnya itu ada mesin. Kalau mesinnya udah pakai mesin, udah ininya, tapi tetap etchingnya sama model seperti itu. Kalau berapa layer tinggal tutup ini. Mesin juga skalanya lebih kecil lagi. Nah, sistem multicore. Ini kita lihat ya. Motherboard
dengan satu single prosesor kayak begini, prosesornya cuma satu ditempatnya di sini. Ini di record nggak ya? Oh, record. Kalau ini motherboard multiprosesor. Artinya di motherboard itu ada 2 prosesor, lebih dari 1 prosesor. Zaman dulu itu gitu. Ada single prosesor, ada multiprosesor. Itu biasanya dipakai di server-server, ditaruh kecepatan tinggi. Untuk melayani banyak, maka butuh kecepatan tinggi dengan kemampuan tinggi. Makanya dijadikan server. Pak, kalau double GPU bisa nggak multi? Tergantung kebutuhan yang capai. Server buat GPU itu biasa digunakan untuk processing AI misalkan gitu, neural network. Jadi belajar lagi. Tapi istilah gampangnya AI itu menggunakan GPU. Nah ini kalau zaman dulu belum butuh ya GPU yang tinggi-tinggi, apalagi server belum mengenal AI waktu dulu. Nah ini zaman multiprosesor. Kesininya sudah masuk ke zaman multi-core. Jadi cukup tidak perlu banyak prosesor, cukup satu aja, tapi core-nya banyak. Paham? SPS. Kalau dulu satu prosesor, satu pemrosesan di situ ya. Oh, biar cepat gimana caranya? Bikin pasang prosesor banyak. Ternyata ini core-nya aja masukkan dalam satu IC, satu prosesor. Itu disebut multi-core. HP kalian ini sekarang ada yang 2 core, ada yang 4 core kan, ada yang 8 core. Kebayang perbedaannya dengan yang tadi satu ruangan? Jadi buat main game. Makanya perbandingannya juga 5 banding 2 juta. Jadi kalau buat main game tuh kayak cepet banget kan. Ya. Nah, ini di contohnya gambar yang sebelah kanan ini i7 seri 5960X ya. Di sini ada 8 core. Ya. Ada memori controller sih. Oke. Apa saja bagian utama perangkat pemrosesan? Pada kemana nih belum balik? Belum pada balik? Oh, sudah. Oh, dan Nah, ini gambaran umum komputer ya yang kemarin sempat dibahas sama Ibu Kori. Ada input, output, IO itu input output. Input output port itu gerbang. Gerbang untuk ke input output seperti itu, ada kontrol, CPU, dan ke memori. Ada data bus, ada address bus. Tadi ada yang nanya 32 bit, 64 bit itu apa? Ada yang nanya? Tadi nanya nggak 32 bit, 64 bit? Ini Enggak. kamu nanya, Pak. Ada yang nanya tadi? Ya kamu nanya. Ya gitu tuh. Iya. Nih lihat. Pas awal Terus tadi Pak. sebelum Zaman dulu komputer itu 4 bit. Nih lihat. Berapa bitnya itu adalah kemampuan data bus. Ya, bus itu artinya jadi gini. Itu apa? Yang disebut bus itu Kayak PC gitu Pak. Diantarin gitu. Diantarin gitu Pak. kalau tahu nggak data Guru bahas. yang kemarin itu binary berapa bit? Ya, 101111111. Matrik. Ini 4 bit kan? 4 bit. Ya kan? Ini 8 bit kan? Nah ini tuh data ya. Lebar data disebutnya. Nah kalau di bus itu kan kabel-kabel. Nah ini tuh anggap aja kabel. Jalur data, kabel. Jadi kalau di PCB kelihatan kayak begini, sebenarnya maksudnya gini. Oh di motherboard.
Kelihatan? Nah, ini sebenarnya satu kabel. Itu kan dia menyalurkan listrik. Di komputer itu listriknya cuma 0 dan 1. Artinya 0 itu 0 volt, 1 itu misalkan 3 volt. Jadi kalau di sini 011011101 jalur di sini 3 volt, di sini 0 volt, di sini 3 volt, 3 volt, 0 volt, 1 volt, 3 volt, 3 volt, 0 volt. Ini 12 gitu. Hah? Kenapa? Kenapa satu itu 3 volt? Itu misal. Logika enggak? Logika zaman dulu komputer itu 5 volt satu ininya. Logika satu itu kisaran dari zaman dulu ya 0,3 sampai 5 volt. Oke, logik 0 itu 0 volt sampai ya di bawah kurang dari 0,3. Kalau ini 0,3 ke atas sampai 5 volt. Itu logik 1. Disebutnya logik 1, logik 0. Jadi kalau tegangannya ini kecil, makanya ini jangan terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat, jangan 0 volt bisa keangkat. Itu biasanya foto buat apa? Biasanya foto buat apa? Volt tegangan. Tegangan, misalkan listrik nih berapa volt? 220. Baterai, satu baterai buat jam dinding berapa volt? 1,5 volt. Kan ada tulisannya tuh di situ. Masalah itu kenapa kayak ada 0 ada 1 gitu? Ada 0 ada 1. Kenapa? Kenapa ada 0 ada 1? Binary. Bilangan biner komputer hanya bisa bekerja dengan logika 0 dan 1. Lupa siapa yang nentuin satu dengan 0,3. Yang nentuin binary, bilangan biner. Enggak maksudnya voltnya Pak. Iya. Biar gak nyala. Iya, jadi kayak gini, kita pegang listrik, kita merem. Di sana nanya, ini logika berapa? Logika apa? 0 apa 1? Kita merem kan? Oh nggak berasa apa? 0, benar, ya kan? Terus di sana, ini lo apa logika berapa? Pas nyetrum kan, gitu kan? 1, ya benar. Paham nggak? Iya. Nah, satu komponen dengan komponen yang lainnya komunikasinya berdasarkan di sini kasih setrum, di sana oh nyetrum nih 1 nih, oh 0 nih, ini nggak nyetrum nih 0, kayak begitu. Jadi di sana tahu nih ini, oh yang di kiri itu angkanya ini. Oh jadi memang itu ganti-ganti sih. Ya kalau ini diubah datanya, di sana juga kan datanya nyetrumnya beda kan, itu. Nah itu jalur ini kan 8 bit. 8 bit. Nah kalau ini banyak ke sini sampai misal sampai 32 bit ya. Kalau ini ke sini banyak 32 bit. Ini di sini database. Database di sini tuh jalurnya sebanyak itu. Berarti itu tuh 64 bit, 32 bit sebenarnya di motherboard itu untuk database sebanyak itu. Makanya suka ada pilihan pilih 32 bit atau 60. Itu OS. Kalau OS-nya mau pakai pasang 64 bit, tapi motherboardnya hanya bisa 32 bit, nggak bisa. Jadi berarti otomatis gitu Pak. 64 bit itu lebih kencang. Lebih banyak. Nah, sekarang lebih kencang atau enggaknya tergantung. Tergantung misalkan kalau 64 bit ada data 32 bit. Ada 2 data. Cukup ditumpangkan di jalur data yang setelahnya, jadi dibikin 64 bit, dikirim sekaligus, nyampe di sana 2 data sekaligus. Tapi kalau 32 bit, 32 dulu, baru 32 lagi, 2 kali. Cepat man. Belum tentu juga, tergantung clock. Nah gitu ya. Oke, itu database. Ada juga address bus. Address bus itu adalah pengalamatan. Alamat. Alamat itu bisa menentukan berapa jumlah banyak memori data yang bisa proses ya, disalurkan. Paham nggak ini? Database, address bus. Bapak. Hah? Kalau bottleneck itu ini gimana sih? Bottleneck itu kalau botol tahu? Botol neck apa?
Leher. Nah, botol leher botol kayak gimana? Gimana? Oh, di botol itu ada ini. Kayak gini. Ini botolnya kan Ini lehernya Pak. botolnya kan gini. Ini lehernya Pak. Nah, ini kan ini naik kan? Iya. Nah, ini kalau dari sini ada banyak. Di sini ada terjadi penyempitan. Akhirnya apa? Sumbat. Ngantri. Di sini bisa ada 4. Yang keluar cuma 1. Nih keluar 1. Ini masih nunggu kan? Keluar lagi 1. Itu bottleneck namanya. Misalkan di sini mau keluar ke sana barengan sekaligus, ya kan? Nggak bisa keluar sekaligus kan? Harus satu orang lewat pintu. Paham? Artinya apa? Artinya itu kesendat di satu titik, di satu lokasi, itu namanya bottleneck. Berarti yang ke sendatnya itu yang bagusnya atau yang jelek? Maksudnya yang pusing. Nggak bottleneck kan kita bottleneck kalau visi loh Pak. Misalnya bagusnya di grafiknya doang, di motherboardnya enggak. Oh, misal gini, misalnya bottlenecknya gini lah, penggunaan hard disk misalkan atau SSD. Oh ini lambat ini, oh kenapa bottlenecknya di situ gitu. Ya, atau apa? Berarti apa? Detail bottleneck ini umum. Misal ini kita nih di sini kita murid-murid mau keluar, bottlenecknya kan di pintu satu-satu. Gimana caranya supaya bisa sekaligus? Dorong Pak. Buka pintunya selebar mungkin. 2 meter atau 3 meter jadikan pintu. Nah itu menghilangkan bottleneck. Oke lanjut ya. Di sini ada control bus, address bus, dan data bus. Nanti kita bahas lagi apa itu control bus. Di sini ini ya udah kemarin itu kelihatan di sini. Ini prosesnya kalau komputer CPU apa yang dikerjakan oleh CPU, monitor, keyboard, ini contohnya ya. Misalkan di sini program jalan si CPU ya. Nah CPU bakal dia hanya memproses dari RAM aja, memori. Nah untuk supaya bisa RAM terisi maka dia harus mengambil dari secondary memory atau misalkan dari hard disk SSD. Dia memerintahkan itu, dia masuk ke memori, baru si CPU bisa menjalankan apa yang ada di memori. Misalkan di memori ini perintahnya adalah ambil data dari keyboard, maka si CPU ngambil data dari keyboard itu masuk ke RAM. Si CPU ngambil data yang dari RAM itu. Jadi setiap ketikan itu kita masuk ke RAM. CPU mengambil itu, memprosesnya. Terus CPU nanti misalkan bisa tahu, oh ini yang diketiknya ini sesuatu, misalkan harus ditampilkan di monitor, maka dia akan mengirimkan ke RAM dan mengirimkan ke monitor. Kurang lebihnya seperti itu. Secepat apa? Tergantung clocknya. Clocknya itu jantungnya yang berdenyut. Jadi kalau punya lambat, kalau kita ketik, Nah ini clocknya, maksudnya ini 5 kHz, 2 juta kHz. Ini clock 5 kHz artinya apa? 5.000 denyut per detik. Bayang ini. Jadi berapa? 2 miliar denyut per detik. Oh ini kalau 2 giga itu sama miliar. 2 giga itu ya 2 miliar denyut per detik. Kebayang? Per denyut, 1 denyut ke denyut kedua berapa jarak waktunya? Itu ya, 1 bagi 2 miliar. Saya mikirnya jantung Pak. Jadi Pak, Bapak kalau misalnya pakai komputer lama terus nginput itu harus nunggu beberapa detik. Iya, misalkan kita memproses sesuatu. Apa? Memproses sesuatu, ya kita nunggu dulu. Termasuk ngetik. Oh enggak, kalau ngetik mah langsung cepet. Kalau memproses sesuatu mau itu apa? Kalkulasi atau oh, kayak gitu. Ada data yang banyak,
kita kasihkan ke komputer, Langsung lama, maksud kalkulasinya kayak tambah-tambah gitu kan. ya misal ya, contohnya itu ngerender. Mau ngerender nggak? Nah, iya. Jadi ada beberapa foto digabungkan jadi video. Bisa. Kalau komputer yang lama ya bisa dulu Bapak misalkan ngeproses dengan komputer yang lama itu bisa sampai seharian untuk ngerender. Tapi kalau yang komputernya cepat setengah jam cukup. Oke lanjut. Nah di dalam CPU itu ada control unit, ALU dan register. Apa itu control unit, ALU dan register? Kita lihat ya. Control unit fungsinya mengambil instruksi dari RAM yang tadi udah diterangkan, mendeskripsikan instruksi. Jadi ini instruksi itu butuh apa saja? Instruksi ini instruksi apa? Kenapa pada tidur kan? Penjelasan kayak dongeng, Pak. Kayak dongeng. Lagi ngedongeng. Oh ada gimana? Harus ada atraksinya. Nah, sok kan. Mengambil instruksi dari memori utama RAM. Nah, kayak jadi RAM itu kan tumpukan data, isinya itu instruksi dan data. Jadi si control unit itu dia sebagai otaknya. Dia pertama ngambil data di RAM, kemudian dia baca ini instruksi atau apa, kayak gitu. Mendeskripsikan, mengontrol eksekusi, ini mah hafalannya. Untuk menjalankan instruksi sesuai urutan yang benar, mengatur alur data. Nah, seperti tadi ada prosesor, memori, dan perangkat I/O lainnya, mengelola siklus instruksi. Decode dan execute itu eksekusi. Oke, lanjut. ALU. ALU. Nah, ini di dalam CPU itu keberadaan ALU itu pentingnya di sini ya untuk mengoperasi penghitungan aritmetik, logika, dan menyimpan hasilnya ke dalam register. Apa itu register? Memori kecil di dalam si CPU untuk proses lebih cepat. Nah ini. Soal apa, Pak? Ya? Soal XOR. SOL. Mana? Oh, ini operasi logika. Or and or not XOR. Ini operasi logika. Kalau N itu dan. Misal ada dua A dan B. Jika A-nya true dan B true, hasilnya apa? True. True. Jangan lama ya. Tidak dipakai keluar. Dan kok OKS, Pak, di luar dia. Sakit kayaknya. Siapa tadi? Nanti, Pak. Iya, yang pengen Nadifa. Ya. Jadi kalau N Tara. bukan, N itu dan. Ya, maksudnya Tara. Kalimat baju. Iya, kan. Kalimat jelas banget. Kalau logika itu true sama false doang ya. True anggap kalau di komputer logikanya true itu satu. Oh. False itu lalu komputer itu selalu terjemahkan jadi satu dan false. Kalau ini N, ini N ini adalah Yes. false. Kenapa? Negatif ketemu positif. Harus kalau N itu harus dua-duanya satu. N itu harus dua-duanya satu, maka nilainya akan menjadi satu. Itu N. Kalau dua-duanya no, jadi Apa no. coba hasilnya? No. No. N itu jika kedua-duanya satu, maka hasilnya satu. Kalau OR, kebayang nggak OR? Atau
Kalau misalnya 0 dan 1, hasilnya apa? Satu atau nol. Or atau Satu atau nol. pokoknya asal ada satu aja. Satu. Atau kan? Ini atau ini? 0 atau true? Oh ini true. Oh dia ngambil yang benar. Ya, kalau or dua-duanya atau salah satu ada satu. Kalau dua-duanya 0, hasilnya 0. Itu or. Kayak voting ya Pak. Kayak voting. Ya. Kalau n itu dua-duanya harus benar. N. Dua-duanya harus satu. Oh, berarti kalau N itu milih dua, kalau or Kalau or itu dilihat ada satu nggak di ininya di antara ini. dipilih yang satu. Maka dia bakal satu, bukan dipilih satu. Maka hasilnya satu. Ada lagi nol. Ke bawah semuanya. Nol. Nol itu not or. Itu balikannya dari or. Pokoknya dua-duanya nol, satu hasil. Ada salah satu aja satu, maka hasilnya nol. Oh ya? Terus tadi XOR, exclusive or. Kalau XOR itu exclusive or. Exclusive or adalah Ya itu. dia eksklusif, bayar dulu, khusus bayar dulu. Nah, kalau eksklusif or inputnya itu adalah harus berbeda, harus 1 dan 0 atau 0 dan 1, maka hasilnya 1. Kalau nol sama nol. Kenapa? Kalau 0 dan 1 kan 0. Kan dia akan menghasilkan 1 jika ini berbeda. Jika inputnya 0 dan 1 akan menghasilkan 1. Ini eksklusif. Berarti kan data yang kita input pasti berubah jadi Ya, kalau di sini tadi ya listriknya. Kondisinya di sini 0 volt, di sini 3 volt, maka kalau dimasukkan ke gerbang XOR hasilnya bakal jadi 1. Maka keluarnya 3 volt. Coba ya. Jadi 0 dan 1 kalau diterjemahkan ke listriknya itu 0 volt dan 3 volt. Kalau di sini 0 dan 1 kalau sekarang masih 3 Pak. Hmm? Kalau sekarang masih 3 Pak. Lebih tinggi turun lagi ke 1,8. supaya nggak terlalu lebih panas. Irit listrik. Kebayang misalkan 1 ampere 5 volt berarti 5 watt Volt bisa minus Pak. bisa di bawah 0. Berarti itu bisa menguntungkan. Ini masuk elektrolistrik. Jadi kalau 0 volt itu ya sekarang nih kita pegang tuh 0 volt gitu ya. Kalau 1 volt, nah ini kabel ya. Kalau 1 volt ini di atas, maka arus bakal ngalir ke sana. Di sini. Tapi kalau min 1 volt, maka arus ngalirnya ke sini. Banyaknya kayak ACDC. Nah, tuh. ACDC AC. Ben. Tuh. ada. Jadi kalau DC min 0 volt. Min 0 volt. Nih, kalau DC 5 volt ada di sini. Tapi kalau AC itu rata-rata gitu. Kalau baterai itu kalau diukur 1,5 volt ya. Nah, kalau AC itu mainnya begini. Tingkos. Itu gelombangnya itu sinfas. Ini di atas positif turun lagi negatif ke 0 lagi positif. Listrik AC ini gitu. Tapi puncaknya itu di 220 volt gitu ya di sini. Rata-rata di sini 220 volt. Di sini minus 220 minus 110 volt. Di sini yang minus 110 volt juga dijumlahkan perbedaan atas dan bawahnya 220 volt. Jadi ke sana 110, ke sini 110 bolak-balik. Makanya disebut arus bolak-balik. Ih, kok nyasar ke sana? Oke, balik lagi ke sini ya.
Itu tadi and or not XOR. Kalau not tahu ya not. Kalau dikasih nol, keluarnya satu. Dikasih satu, keluarnya nol. Itu not. Register. Apa yang dimaksud prosesor 32 bit, 64 bit? Tadi tahu? Cuci muka dulu ya. 32. Yang itu cuci muka. Berarti 16. Kalau ngehitungin sesuatu 16, 16. 16, 16. Mana dong? Kelipatan 8. Oh, Iya. bolak-balik. Iya, Dia iya. masuk bolak. Kalau 16 berarti 32, 32 gitu. Kalau 32, 32. Ini fungsi sederhananya dari prosesor CPU ya. Mengambil data dari memori, memproses sesuai instruksi yang diberikan, mengirim hasil proses ke memori atau perangkat, dan melakukan operasi aritmetika. Kita sampai jam berapa ya? 14:50. 14 ya, tuh. Ini fungsi utamanya ya. Oh, yang bisa Ini contoh beberapa merek prosesor. Snapdragon, MediaTek Dimensity, MediaTek Helio, MediaTek. Itu MediaTek doang. Apa sih? Kita jenisnya apa? Nih, di sini ditampilkan ada Ryzen dari AMD. Harus ada dari Intel, ada dari Qualcomm, dan ada dari MediaTek ya. Sebenarnya masih banyak. Ada Cyrix, ada Motorola, ada Kirin. Tensor. Ini. Saya kalau HP tahu banyak kok. Kalau ketemu sih. Dari sini mana yang buat HP? Kalau Snapdragon sama MediaTek. Ya, Ryzen sama Core buat Qualcomm, Snapdragon, dan MediaTek. Itu buat handphone, itu prosesor. Di situ kelihatan tanpa pendingin, hitam aja, tanpa logam. Nah, kalau yang Ryzen, AMD, sama Intel ini untuk komputer PC sama notebook. Oh, itu ada coolernya Pak. Oh, ada ini. Ini kemarin kan kita buka ya, bongkar, ada pendinginnya ya. Oh, iya. Ada kipasnya Pak Jo. Ini siapa yang bawa? Algu. Nah, ini kan ada kipasnya. Nah, seperti ini yang ini motherboard notebook ini. Notebook ya. Nggak tahu notebook apa. Segede gini motherboardnya. Dan ini prosesornya itu di bawah sini. Dia ada pendingin. Itu pakai liquid ya? Kenapa? Pakai liquid. Enggak. Angin doang. Enggak. Oh. Ini pendinginnya, jadi dia menyalurkan panasnya ke sini, ditiup sama kipas ini. Di sini ada sirip pendinginnya, dibuang panasnya ke sini. Oh. Jadi kesedot panasnya dari sini. Oh, Nah, ini bawah sini ini kalau dia di bawahnya Intel dia kayak gini, di bawah sini. Oh, berarti Pak, kalau dipikir-pikir super core angin itu berarti itu. Iya. Kalau laptop gampang panas, Pak. Gampang panasnya salah di cooler. Kalau gampang panas, berarti prosesnya lagi tinggi. Dia kemakan 80% ke atas ya. Saya cuma Makanya dia buka, muternya bakal lebih kencang nanti. saya buka Chrome dong, panas banget. Bapak-bapak, chipset di HP bisa kita ganti sama Ryzen nggak? Aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini berbeda, bahasanya beda. Apa sih Pak? Kan kalau jika si FM atau apa ya kebanyakan debutnya bisa pakai ini kan yang apa sih yang kalau nggak sedang bisa kayak Yuk gitu. Apa? Vakumnya harus gitu. Kalau ada debu di ya, bisa dibersihin pakai. Iya, itu kalau anginnya kurang lancar keluar, maka panasnya tidak lancar keluar, maka panasnya bakal naik ya, nggak kebuang gitu. Nah, itu kalau CPU prosesor itu panas makin tinggi, kalau prosesor zaman sekarang kalau dia makin panas, clocknya ininya bakal turun untuk mendinginkan. Otomatis kecepatannya turun, jadinya nge-lag yang kemarinannya. Ini ya.
Oh iya itu Pak. Itu mulai gitu Pak boleh Pak. Mulai komputernya. Iya. Oh, nah, ini chipset ya. Nah, apa itu chipset? Otak. Chipset itu kalau prosesor yang zaman sekarang sudah terintegrasi dengan beberapa modul tambahan seperti GPU. Tahu ya GPU? Minyak keluar pijit. Graphics Processor Unit. Jadi di dalam prosesor itu, nah misalkan di sini bisa dilihat ya. Di sini udah nggak kelihatan, udah nggak kelihatan lagi bagian untuk GPU pemrosesan gambar ke layar karena sudah disatukan ke dalam prosesor. Maka prosesor itu sudah bisa disebut dengan chipset. Seperti yang tadi, ini udah chipset. Ini chipset. Jadi di dalamnya itu udah ada pemroses ke layar, GPU. Nah, ke display, USB, Bluetooth, bahkan RAM. RAM zaman sekarang itu ada si prosesor RAM-nya itu udah ditempel di situ. Sudah bukan lagi di luar. Ada. Ya kayak begitu. Jadi RAM-nya itu udah nggak di luar lagi. Ini kan RAM-nya di sini. Ini udah nggak di sini lagi, tapi udah langsung di dalam prosesornya. Pak, saya ingin kalau laptop itu bisa diganti nggak Pak? CPU-nya, GPU-nya, CPU-nya, CPU-nya. Bisa diganti dengan yang sejenis. Sejenis, karena kan beda-beda kan setiap proses. Misalkan, oh ini apa? Kalau di HP, HP notebook sih tadi ini. Nah ini tadi HP apa notebook? Laptop ya. Laptop. Kalau laptop tergantung misalkan modul-modul pendukungnya. Kalau modul-modul pendukungnya hanya didukung oleh AMD misalkan, ya nanti mungkin aja bisa jalan pakai Intel si notebooknya, tapi modul-modul tertentu itu nggak bisa jalan. Kalau saya kan Intel, tapi ada jadwal juga sih. Biasanya kan bisa di-upgrade sampai seri berapa? Ada batasannya. Nah, di sini juga udah pernah dengar ya, handphone, notebook AI, Langsung Pak. notebook. Nah, itu di dalamnya sudah ada di CPU-nya itu, si prosesornya sudah ada neural processing unit ini. Jadi udah cuman nggak cuman ALU gitu, ada NPU-nya. Contohnya. Nah, ini Apple. Ini prosesor dari Apple yang biasa dipakai di MacBook. Nah, ini misal yang kiri ini ada 25 BN transistor. Paham nggak? 25 BN itu apa? Ukuran. 25 billion. Ini 37 billion. Ini 92 billion. Tahu billion? Miliar. Ada 92 miliar transistor di dalamnya. Bayang nggak? Kalau tadi kan segede jempol lampu ya, itu satu transistor. Bayang nggak kalau pakai lampu itu 92 miliar jumlahnya. Nah, ini di sini ada GPU, di sini ada NPU. Nah, ini untuk AI. Ini berapa core di sini bisa kelihatan? Ada 8 core. Nah ini ditempel malah RAM-nya ada di dalam CPU. Gitu. Ya. Yang tadi nanya berapa bit? 32 bit, 64 bit. Nah, ini ada 128 bit, 192 bit, dan 512 bit. Transistor itu seperti apa? Nah, kalau di elektronik gambarnya seperti ini. CPU tersusun dari banyak transistor kan? Nah, gambarnya seperti ini, resistor itu seperti ini. Jadi gabungan dua komponen inilah. Transistor itu kalau fisiknya di tahu ini silikon dari apa dibikinnya? Gel. Bukan. Gel itu salah satu produk dari silikon.
bentuk silikon. Silikon itu dari pasir. Pasir silikon. Nah, ini lihat nih. Ini anggap aja kita zoom pakai mikroskop ke dalam IC. Kita ambil satu transistor. Bentuknya seperti ini. Ini gate, drain, source. Gate itu anggaplah ini yang depannya ya. Gate itu gerbang yang trigger saklar. Tadi ingat saklar ya? Yang meng-on-off-kannya itu gate. Source itu sumber listriknya. Drain itu keluaran dari listriknya. Dari atas kelihatannya tampangnya seperti ini. Ini kebayang ukurannya itu nanometer. Buset, berapa nanometer Pak? Biasanya. Sekarang yang paling kecil itu 2 nanometer. Belum nyambung, tulisan aja paling kecil kelas 4 ya sama. Iya, tapi sekarang sudah ada yang 2. Tapi Bapak nanometer sama mikron Pak. kecil mana? Nih ininya tuh, urutannya ya. 1 meter tahu? Gini ya. Oke. Meter ke dibagi 1000 berapa? Berapa dibagi 1000? 1 meter bagi 1000 berapa? Meternya di Hah? 1 milimeter. Kalau ini 1 meter, ini 1/1000. Dibagi 1000 lagi berapa? 1 mikrometer. Mikro itu gambarnya gini ya. Mu. Mu. Nah, ini mikrometer. Ini 1/1.000.000 meter. Dibagi lagi 1000. Jadi berapa? Jadi berapa? Hah? 1 miliar. Satunya apa? Nano. Jadi kalau 2 nanometer artinya 2/1 miliar meter. 1 meter dibagi 1 miliar kali 2. Segitu 2 nanometer. Oh no. Nah, ke sini kalau tadi nih kita lihat nih transistor itu seperti ini. Kalau kita mau bikin gerbang tadi yang N di dalam CPU, kalau kita gerbang N itu seperti ini kurang lebih. Ada 2 transistor untuk yang dibutuhkan untuk membuat satu gerbang N. Jadi yang tadi ya, kalau 0 dan 1 hasilnya bakal 0. Rangkaiannya seperti ini kurang lebih di dalam CPU. Berapa gerbang di dalam CPU? Ya, tadi 92 kalau transistor jumlahnya 92 miliar. Kalau gerbangnya ya bagi 2 aja. Ya, sama aja banyak. Nah, fungsi ini digabung-gabungkan and or seperti itu ya, maka jadilah dia satu fungsi untuk penjumlahan, misalkan seperti ini. Jadi rangkaian untuk penjumlahan. Oh ya? Dari perpaduan banyak fungsi, ada penjumlahan, pengurangan seperti itu, maka jadilah dia satu maka jadilah dia satu pemroses. Paham nggak? Amin. Gabungan berapa jadi satu fungsi, satu rumus bisa dikerjakan oleh suatu rangkaian, ya kan? Digabung-gabung berdasarkan logika, gerbang-gerbang logika ini. Gerbang-gerbang logika ini jadi fungsi matematik jadinya. CPU di dalamnya ngerjain matematika, ya kan? Nah, seperti itu. Wah, sebentar lagi. Nah, kurang lebih kerjanya kalau di sini bisa kelihatan, anggap aja ini prosesornya,
Nah, di sini RAM, di sini keyboard misalkan, terus monitor gitu. Komunikasi antara CPU dengan perangkat lainnya, RAM ataupun yang lainnya, sebenarnya sama caranya. Address bus dan data bus. Data bus. Jadi kalau kita mau nulis ke RAM nih, kita punya data di CPU. Kita sediakan, si CPU bakal menyediakan data di sini. Di address busnya, dia mau pilih alamat mana yang akan ditulis di RAM. Alamatnya di sini, di address bus, dan datanya disiapkan di sini sama si CPU. Ini datanya. Semuanya menerima, ya kan? Kelihatan address busnya, data busnya, semuanya menerima. Tapi siapa yang bakal aktif mengambil datanya? Nah, di sini si CPU ngirim perintah set ke RAM. Maka RAM yang akan mengambil datanya ini dan disimpan di alamat address bus. Kerjaan itu seperti itu komputer. Kalau mau baca, si prosesor cuma kirim alamatnya, alamat berapa yang akan dibaca, kemudian kirim sinyal enable, maka si RAM bakal mengeluarkan data dan diambil tempat di CPU. Ada yang nanya sini? Kalau misalkan mau kirim data ke printer, satu data aja, gimana prosesnya? Ayo. Ayo. Tadinya apa Pak? Misal mau kirim satu huruf ke printer dari prosesor, kirimnya kayak gimana? Nah, ini Ya, ke RAM dulu. Nah, keyboard dulu. enggak. Pokoknya mau kirim data Angka yang udah ada. dari RAM tadi dikirim ke printer. Satu huruf aja. Paham nggak? Misalkan yang atas nih, yang atas ini printer. Coba terangin. Oh, itu. Oh, tadi yang Kan tadi sebutin. Kalau RAM ataupun perangkat lainnya sebenarnya sama dianggapnya sama CPU. Bisa langsung. Jadi gimana? Data yang tadi di RAM, kan tadi kalau ngisi ke RAM pakai set. Kalau baca dari RAM itu pakai enable. Kita kirim alamatnya ke RAM, kita kirim sinyalnya dari CPU ini ke RAM enable. Maka datanya keluar dari RAM. Data itu semuanya nyambung kemana-mana. Termasuk ke speaker, ke mana, ke keyboard, gitu kan? Hanya kita pilih yang printer. Nah, ini control bus ini yang main. Control bus ini dia mengirimkan sinyal yang hanya akan diterima oleh printer. Maka si printer yang akan ngambil data itu. Nah, ini makanya data bus disebutnya ya, yang disebut berapa bit. Nah, ini lebarnya data bus. Paham nggak? Paham, Pak. Pak. Oh, Pak. Ya, Pak, gimana Pak? Pak. Berapa bit? Ya, nampak. Pak, gimana? Berarti kalau FF gimana? Kan tadi waktu yang kita kirim sesuatu gimana printer itu akhirnya gimana? Datanya itu selalu berasal dari RAM. RAM diisi dari storage, dari SSD. Ya. Jadi ceritanya itu awalnya ngambil dari storage dulu, disimpan ke RAM. Disusun di RAM di alamat berapa aja. Kayak tadi, kalau mau ini dia set, kalau mau ngisi nulis itu set, tapi kalau mau baca enable. Ini lembaga. Mau bilang Lembaga. iya, Ya. 2000-an paling. 2000-an paling. 2000-an harganya. Nggak tahu. Ini tebal banget. Antam, petrol. Kan ini warna plastik ya? Nggak tahu juga. jelasin Ini gimana Kayaknya tembaga. kalau dikit lah. Masih bagus nggak? Nggak tahu. Oke. Oke, lanjut.
Nih lihat bagaimana sih proses aduh Bapak udah berapa? Berapa sih Pak? USD Pak. ini baterai. Baterai itu Pak. Jelasin dulu. Pak, boleh bahas langsung Pak. Boleh Pak, lanjut Pak, lanjut Pak. Bapak itu baterai kan ya Pak? Nah ini lihat ya tadi cerita yang ini ya naruh data dan ngambil data ya kan, daset, enable, dapat, kalau set kirim data. Nah ini urutan data misalkan yang ada di memori, yang ada di RAM, itu di dalamnya itu data itu. Nah ini lihat nih, di dalam data yang ada di dalam RAM itu sebenarnya datanya itu acak seperti ini ya. Nah ini sebenarnya di dalamnya itu adalah instruksi. Bisa jadi ini instruksi apa? Nah, kemudian kalau instruksi tertentu, maka yang keduanya itu apa? Isinya Pak. Iya, isinya di dalam RAM itu seperti itu. Nah, bisa jadi Paling perintah ini adalah perintah load. Gitu. Kalau load berarti alamat keduanya berupa data. Load number from RAM into CPU. Kalau misalkan oh ini ternyata perintahnya load, maka data 9 ini akan dimasukkan ke dalam halaman tertentu. Gitu. kalau misalkan ininya tabrakan tuh. Kalau misalkan dasarnya tabrakan. Itu salah program berarti namanya bug. Saya pernah mikir apa? Ada yang tabrakan terus isinya malah lagu apa? Ya. Kayak melodi gitu terus speaker ngaruh kan? Ngaruh misalkan yang tadinya perintahnya harusnya ngisi ke memori malah alamatnya salah, malah alamatnya addressnya itu menuju ke alamatnya suara speaker. Berarti ini pesannya antara huruf 9 atau enggak gitu. Kenapa? Ini pesannya masukin huruf 9 atau enggak gitu. Iya, menyimpan hanya ngambil data 9. Nah, kemudian perintahnya adalah keyboard tadi kan. In keyboard dari keyboard. Kemudian dibandingkan. Jadi si CPU itu bisa tahu ini perintah apa. Oh, ini ternyata perintah ini dia melakukan apa. Gimana cara dia tahu? Gimana cara dia tahu? Diprogramkan di dalam Berarti CPU. itu tuh maksud Bapak tadi kalau CPU-nya beda, berarti yang di Iya. Betul. CPU yang tadi CPU-nya beda, ini yang beda. Beda, instruksinya beda lagi. Yang masuk keluarnya beda. Jadi nggak akan bisa. Aduh, kayaknya baru sampai segini aja ya. Masih Berarti beda. banyak banget. Materinya. Pindahnya sama. Ini masih mau nerangin ini sebenarnya. Bapak ini kalau dibenerin lagi bisa nggak di kitanya? Ganti motherboard kali ya. Ganti layar, Iya. ganti merek. Ini tuh Perintahnya. itu baterai Pak. Oke, Itu buat ya. itu belum di monitor. Berarti bahannya beda. Baik, mudah-mudahan banyak yang terserap ya. Mau ngerti Masih ada beberapa slide sebenarnya, cuma waktunya sudah keburu habis. Bapak mohon maaf. Baik, ada yang mau nutup? Iya, iya, kamu nggak pernah buka sebelum untuk apa sih? Ya, mau kemana tuh? Buka pintu tuh. Sebelum kita menutupi pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa ini. Doa apa sih? Terima kasih Pak. Siapa? Bapak. Pak, ini bayar lepas ya Pak? Oh, Bapak. Ya. Ini bayar lepas ya Pak? Buta warna ya. Warna kan biru. Jangan tidak orang Gemes Pak. gemes sama. Sampai ngaruh.
Jadi notebook itu sebenarnya lebih bagus pak gitu. Notebook itu sebenarnya lebih bagus gitu. Makanya lebih bagus. Notebook gitu. Itu nama aja orang nyebutnya. Udah ada nyarok. Jadi sebenarnya notebook cuma disebut laptop karena lab itu apa? Itu paha, foto itu paha, laptop artinya taruh di atas paha. Bapak aku beda nyarok sama HD dia. Sabar. Apa biasanya IC bisa sekali tulis, kalau beda itu hard disk drive. Selamanya. Hard disk drive sama dengan Hard disk. Boleh gunanya mah di setting WA atau Bapak. itu apa guys? Biar apa deh? Waalaikumsalam. Nih ya Pak. Terima kasih Pak. Ini mau webcam toy. Bisa sih nyanyi KMB-nya sumpah. Bagus banget. Kenapa lo waktu itu bilang informatika serunya? Sama Pak Akau kita doang. Jadi kan begini. Jadi kan begini. Terus gue begini. Terus ada nggak deh? Gue mau gini nih. Gue mau ke situ. Terus ada nggak deh gimana? Terus gue kayak Jelas orangnya memang dari lahirnya memang beda. Sini lo. terus gue kayak gini. Aduh sakit. Udah ini udah. Hebat itu mau apa? Ya bos saya cerita aja bu. Di sisi ini. Yang nggak ada gimana? Biologi kan ada dengan Avenger itu kayak ruwet. Kaki gua biologi itu Biologi gampang runut gitu. makasih ya Kalau teks Tesa. Berarti lo seru dong sama kita tuh. Yang nggak tahu ini siapa nih? Nggak tahu. Mau tolong bu, mulut saya sakit banget bu. Mati ya? Oh, mana? ini awan bu. Iya, banget gua ada dua gitu. Katanya bu, begini nih. Mana udah betul paling bawah? Oke, Allah. Nanti belum ada rencana. Ya ambil dia aja. Ih, Ini mereka tahu. saya mau buat. Oh, 2, 3. Tanya tuh. Lebih kan? 3. Aku tahu itu ya Tio. Itu karangannya. 2, 3. Masih minim literasi. Dua. Enak deh. 3, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Saya malah Tio, hari ini kalian membuat jurnal bebas ya. 3, 2. Halaman ada. Gak ada tugas hari ini. Bukan tuh. Pokoknya juga ada informasi. Ambilnya dari sini. Bahkan hari ini. Imam. Oh, 52 udah. Dan Udah, ada. Udah. Bentar ke. Imam. Mana lagi? itu udah dalam 1 minggu yang 52 itu. Iya. Karena tuh saya Tio. Oke, Ya udah, silakan saya isi. senang saya bantu. Ada cari. Ada. Ada. Gak ada. Kabir, Tio, Eka, Pawas, Cibi, Tasya, 5, 4. Imbang. 5, 5, 4. Gue sama sekali nggak ada. Apanya? Tulis di sini. Mana nggak ada soal. Yang mau koreksi sih nggak kaget. Ini harusnya butut. Mas DM. Apa sih? Mau ada yang sabar. Tugasnya Itu tuh laba-laba. Nggak ada tugas. Nggak ada. Mitologi. Satu kan. Mana? Maca. Dimandikan. Enggak, mitologi ada. Maka jadi. Tapi aku mau baca. Maka jadi. Yang Hikmah yang tahu. Maka jadi. Jelas. Tugas mitologi itu apa? Oh ini halaman.
Oh iya, Ibu bukannya masih minggu ketiga? ringkas. Berapa beda? Yang mana itu? 52 harusnya. 52 Bu. Jadi 52 dan berapa S2 beda? atau 52? Iya, tapi kan Tadi Kan masih minggu ketiga. berapa beda? Kemarin 52 kan masih satu minggunya. ya masih dalam satu minggu ini kan itu Iya. yang bawahnya kolom bawah tuh diisi di akhir minggu gitu. Berarti 52 ya? Iya Bu. ini teh referensinya notanya kenapa bang? Ada yang tulis bebas, jurnal bebas. Boleh digambar, ditulis apa. Hai. Iya. Dia mau review like saya berapa Bu? Ceritain hari ini. Oh, mas. Gila, hari paling terbaik kalau sudah balik-balik aja. Asik. Asik. Bapakku terang baik. Ini harus bagus. Apa ini? Ibu, Bebas. Gambar, nulis apa, cerita hari Breaking, ini. breaking. Jadi hari ini. Luapkan. Maksudku ini maksud. Udah happy-nya. Ini minggu Itu- ketiga. Ibu kalau ininya belum dia jangan diapa-apain. Ini Ini Rabu. ini belum diapa-apain. Saya project saya belum dia. Oh iya. Ini. Sama minggu ketiga. Lah, siapa yang di sini? Berapa bit? Berapa bit beda? Berapa bit? Tinggal 32. Alias, jika kau sudi membuka Halaman hati, berapa, Bu? izinkanku mengulang janji. Ibu halaman berapa? Oh iya, Bu. Apa sih? Ada tugas apa? Gak ada ini gara-gara Oh, enggak ada berarti kan bisa diisi, Bu. Matematika berarti udah dikumpulin dong. Udah. Kalau Dari kata Bu Karina hari ini ada PR apa sih? kalau nggak ada, Ya, yang mana? Oh, Halaman Coba berapa? ini maksudnya. Yang terakhir. Harus ada isinya ya. matematika ya? Salah itu A. Matematika tapi belum dikasih tugasnya. Kata Bu Karina ada PR. Iya, tiap hari Selasa Rabu. Kata Bu Karina ada PR. Gak tahu. Udah aja ngerjain tugas psikologi udah. Kata Bu Karina. Ngerjain tugas psikologi udah. Oh, enggak. Soalnya Maksudnya kayak project Ilyas, misalnya Ilyas. ada. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus yang sekolah, misalnya Ilyas ada apa gitu yang mau taruh. Ada, tapi aku gak mau kasih tahu. orang. Ya Terus ya, udah. Udah siapa? Udah tambahin chips. Nggak jelas pisan. Ada bermakna. Udah diisi. Ya Udah. emang nanti sih emang Yang nanti last sih. kamu sih Ya, coba ya. Nanti sih. Oke. Ini harus 4 ya. Ada 3 Ini bukan chips. ada 3 Ini itu Enggak ada tugas banyak. Terus bisa 3. Kan berarti Pak cerita hari ini apa ada kejadian apa tuh dia yang paling apa? ada itu Dari- gitu. Paling ganteng. Weh. mana boy? Iya masih kelasnya. Soalnya aku kesal banget terus coba ini. Ya, apa ya? Pagi. Ini soal gampang. Salah eksamen anak. Kenapa sih? Kan tadi kamu usah gue ya. Maka seksi banget. Ini bukan informasi kan? Bu. Yang sudah langsung isi G-form ya. Kita ambil HP guys. Kelas 4 isi apa, Bu? Isi apa aja? Bebas. Bang ngarangin saya buat kamu nawan tadi siapa kepentingan? Mari. Ayo bikin bisa. Tanggalnya dibuat ya tanggal. Kita harus tinggi. Apaan jauh gitu? Udah di
Tanggalnya dibuat ya yang belum. Tetap ini. Wo. Salah salah. Yuk yang udah silakan isi. Kan diisi. Isali sebelum lagi. Bukan nasi barang dikasih semua tuh karena di aula bun. Serius itu. Tidak. Leto, yo komen. Yo komen kalau ada sih teman-teman ada. Nyampe jauh. Iya. Awas ya, awas. Asik. Ini lagi dia pensi emang. Tasnya jatuh. Siapa yang nutup? Terus ada yang pecah. Enggak dong. Spidol tadi. Kan kembang. Malu. Kan lo yang lempar duluan, gue lempar balik. Pas gue lempar agak pecah. Kan gue tangkep. Bilangin. Terus gue harus tangkap gitu. Jadi mana gak bisa sama gue gara-gara gue nangkap. Iya. Karena lo menghindar. Iya biar gue Oh malu. Oh male. Siapa yang ngomongin lu? Pengen aja pengen ngomong. Ya. Lobang. ada 4 ya. Itu aku udah ya, Bu. Itu Dipukul, Bu. Pensil asik. Dari kelas. Yuk isi Tio. Lu ya? Enggak. Oh. Bukan. Cesa mana Cesa? Sabar. Imbang isi. Saya masih ini, Bu. Oh masih itu. Terus Eka ada. Terus Nadifa kemana? Oh iya Nadifa kemana? Di pasang kaca. Oh ngap sakit Nadifa tuh. Iya, Bu. Oh dari jam berapa? Baru tadi pas habis informatika. Pas masuk informatika habis. Informatika seru sedang seru. Kamu terserah. Ada di kamu pernah ke Indonesia Pak? Ya terus kenapa sih? Febri Haryadi pernah menolak tawaran Liverpool. Beneran itu kan? Giroud pernah bermain dengan belum datang bola. Ada Pogba hanya berputar dari depan. Itu tuh yang bisa juga apa ya kalau bertanding malam hari. Kita deknya harusnya kalau tidak. Apa tadi? Yang terbaik udah tahun 2012. PSG 1 Chelsea. Oh iya. Kita tadi malam tuh. Belum ada pertandingan kemarin kan? Jumat lawan MU ya? Bes. Apa kamu dibully? Mana lihat? Emang sering gini nggak sih? Masih orang bawa. Gua gak ngapa-ngapain. Ini kenapa kakak kamu? Cuma cowok soal itu coba jelas kan ngapain? Nyeri cang. Mau pemerintah daerah gitu ya dia. Bu, kamu. Oke, sudah sabar. Toing. Tio, Abang Adi. ayo Tio.
Oh ini bullying. Cesa mana? Ya emang iya namanya gitu. Panas Ya, panas. Manggil. Enggak Cesa. Oh, Panas abang. Banget. Ayo. Perawan kapan kemarin dingin. Oh, berarti butuh servis aja. Udah berapa kali kan punya servis? pokoknya nggak jelas di sini. Cuma bisa. Asal tuh banyak ada saat Iya, Iya. Iya emang. Apa tuh? Iya. Isinya AC kita panas. Ini salahnya orang-orangnya. Kita kan udah kepanasan itu, tapi kita lagi juga bentar gases. Enggak kayak soalnya kita tuh kelas 2 dan kelas 4 tuh orangnya pada hot. Jadi panas kelasnya. Parah ya. Ya udah kelas 8 aja Kelas orangnya. 9 berapa? Tapi dingin. Ayo asik. Karena tiap kali orang masuk kelas Itu tuh aja terlalu dingin. apa yang apa? Enggak, kan ada yang dingin. Rasya. Ya. Lagi. Siapa ya? Kenapa nih siapa ya? Ya tahu dari awal semester juga sakit tahu. Iya. Pantas gue bertanya-tanya pas tadi sholat kemarin sholat. Pak Kasih emang bagus. Emang spesies Mereka siapa? HP saya mana ya? Bukan di kelas. Ibu, tak terasa gelap dia jatuh Masukin. halo mak. kalau get this Tapi udah language Jadi kali 3 kali. udah. Lu yang liatin ya. Bukan liatin sama. Enggak ada Tio. apa emang Tapi bukan aku. Nih, ini ya. Wallpaper gue yang Kalau Eka juga udah masuk ya? Kalau tadi lu pakai Eka udah masuk. Kalau masuk bu, nggak ada. Yang masuk cacingnya, baru itu juga dari kalau Cesa juga udah diisi. Apa ibu? Ini di komen ada 2. Oh, jangan bawa ya ininya yang enggak update ya? kecil lah, aneh. Salah. ya kita minta Asik berangkat ada jago gini deh. banyak Kakak. Oh, kayaknya. Tio udah ya? Mau kamunya. Tio udah ya berarti. Di video Iya. ada nggak bu tapi bang? Di sininya ada sih. Cesa satu lagi ya? Udah. Oh, udah semua. Ini rekamnya lagi enggak. Tio udah Cesa. Asik. Satu rasa. Cesa enggak keisi 2 kali Cesa. Yang ini. iya kamu dari komunitas Dia tuh emang enggak muncul. Ini udah. Yang informatika aku akan Udah,
Enggak, tadi udah. Siapa kita? Ini Imbang belum Imbang. Lagi bersih. Udah masuk satu. Air menangis apaan? Imbang Udah busuk. Surabaya. Imbang 2 ya udah. 2 lagi ya. Satu lagi. Bang, aku dapat kirain bang. Enggak. Aku ada lagu. Bukan Tempis. Puasa. Gua angkat belum. Gak lucu. Itu gak lucu. Aku gak masuk, aku gak masuk. Capung. Ibaca Cipung. Gak ada yang Iya. Iya, Pak. Masuk, Pak. Satu lagi ya. Gede banget. Udah. Jadi aku itu kalau kan Pak. Ya udah di sini memang nggak per ini. Biar di aku. Udah Bu. Imbang udah tapi CS ini kemungkinan masuk. Yang takut Bentar. Gak ada buktinya. Ya udah kalau ini Shibi belum ya? Ya hebat ya. Kawas Shibi mana Shibi? Harap Mas. Ya, Ganti ya. dalam kamu sih. yang merah. Makanya Pak Jangan ngomong. udah pulang masuk ya. Udah gitu Shibi. Tapi baru apa? Apa mungkin sama terlintas sih? Mungkin Kamu ikhlas kamu tahu? Oh, udah. Di sininya udah tapi. Lain di rumah. Oke, yuk kita pulang. Bang, jangan aja. Yuk, Ben. HP-nya dibawa dulu. Kita pulang dulu. Bawa itu. Shibi udah ganti baju. Baik, Maksudnya di meja. B. Baju Silakan. Baju Oh, iya, HP yang Sepatu apa yang ada di dada? Silakan ditutup oleh Eka. Yuk. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, Bos. Kamu nggak